Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dang dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat Dang sekalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tanggal 23 Juli 2021, tepatnya di hari Jumat. Sekarang saya berada di Pantai Panjang Bengkulu, salah satu andalan wisata di Provinsi Bengkulu. Nah, sahabat Dang sekalian, Provinsi Bengkulu ataupun Bengkulu kembali menjadi perbincangan hangat di nasional. Apalagi di publik Bengkulu menjadi perbincangan hangat. Karena kenapa? Ini karena Rektor Universitas Bengkulu, Bapak Ridwan Nurazi. Ini kembali mencuat lagi karena posisi beliau sebagai Rektor Universitas Bengkulu dan juga sebagai Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu. Nah, sahabat Dang sekalian, kenapa ini mencuat kembali? Karena sebetulnya diawali dari kritik sosial, sindiran BEM Universitas Indonesia terhadap Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, dan sindiran itu berujung kepada pemanggilan dari BEM ataupun pengurus BEM Universitas Indonesia oleh Rektor Universitas Indonesia. Nah, akibat pemanggilan itu, karena dipanggil, lalu kemudian menjadi perbincangan, dan ternyata ditemukan fakta bahwa Rektor Universitas Indonesia di samping menjabat sebagai rektor, juga menjabat sebagai rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, ini bergulir terus, isunya bergulir terus, beberapa pihak menyampaikan agar mengundurkan diri dan lain sebagainya, rangkap jabatan terjadi, ya banyak hal yang diperbincangkan, yang berujung kepada beberapa hari yang lalu Rektor Universitas Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai yang juga merangkap sebagai Wakil Komisaris BRI. Dia mengundurkan diri. Nah, di sini poinnya kembali ditemukan lagi fakta dan beredar, kemudian diangkat oleh berbagai media mainstream, dan itu di-share ataupun dibagikan kemana-mana. Ternyata di samping Rektor Universitas Indonesia, banyak juga rektor di daerah lain pun juga merangkap jabatan strategis. Nah, salah satunya Rektor Universitas Bengkulu, Bapak Ridwan Nurazi, yang menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu. Nah, sahabat Dang sekalian, Bapak Ridwan Nurazi ini dilantik sebagai Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu pada tahun 2019. Langsung oleh orang nomor satu di Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Rohidin Mersah sebagai Gubernur Bengkulu. Dan saya jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada menghimbau kepada Bapak Ridwan Nurazi untuk mundur saja dari jabatan sebagai Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu, agar kemudian lebih konsen mengurusi akademik, dalam artian mengurusi kampus Universitas Bengkulu yang merupakan kampus yang menjadi kebanggaan warga Bengkulu, agar lebih konsentrasi. Tapi memang di perjalanannya Bapak Ridwan Nurazi tidak mengundurkan diri dari Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu. Jangan tanya saya berapa gaji dari Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu. Pasti kita akan menerka bahwa gajinya sangat besar sekali. Tapi bukan itu persoalan pembahasan yang saya ingin kuliti, adalah bagaimana kemudian Bapak Ridwan Nurazi mestinya memberikan ruang kepada warga Bengkulu yang mempunyai kemampuan, yang mumpuni untuk juga bercokol di jabatan-jabatan strategis. Ya, waktu itu tentu banyak ya orang yang mempunyai skill ataupun keahlian. Nah, tentu ini sangat disayangkan sebetulnya jabatan strategis sebagai Rektor Universitas Bengkulu juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama Independen
di Bank Bengkulu. Nah, sahabat dang sekalian, termasuk juga saya sering mengomentari ataupun melakukan kontrol, teman-teman media lokal juga sering minta tanggapan dengan saya berkaitan dengan ternyata juga Bank Bengkulu ya tidak begitu sehat. Dalam artian kenapa saya mengatakan tidak begitu sehat, ada kasus yang melanda Bank Bengkulu yang lagi ditangani oleh pihak Kejati Bengkulu. Dan tentu kita berharap kasus Bank Bengkulu ini yang lagi ditangani Kejati Bengkulu, mudah-mudahan ini segera menetapkan tersangka. Nah, kita kembali lagi ke Bapak Ridwan Nurazi sebagai Rektor Unip sekaligus menjadi Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu. Walaupun ini jabatan beliau sudah hampir berakhir, karena pemilihan rektor ini lagi tahapannya lagi berlangsung. Tentu Unip nanti akan memiliki rektor yang baru. Tapi kalau seandainya Bapak Ridwan Nurazi ingin mengikuti jejak langkah dari rektor Universitas Indonesia yang mengundurkan diri, ya, karena memang sempat trending, ya, beliau rektor Universitas Indonesia ini sempat trending oleh netizen Indonesia yang memang terkenal, ya, netizen Indonesia ini terkenal ganas. Dia kemudian akhirnya mengundurkan diri sebagai rektor, sebagai wakil komisaris Bank Rakyat Indonesia. Saya pikir kalau kemudian Bapak Ridwan Nurazi, berapapun sisa masa jabatannya di kampus Universitas Bengkulu sebagai rektor Universitas Bengkulu, kalau ingin mengikuti jejak langkah dari rektor UI, ya tidak jadi persoalan untuk kemudian mundur sebagai Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu. Kalau ini lagi-lagi kalau, ya, kalau ingin mengikuti jejak langkah dari Rektor Universitas Indonesia. Tapi kalau seandainya, wah, ini kan sudah hampir berakhir, ya itu kan pilihan-pilihan. Tapi kita sebagai masyarakat, jika ingin mengikuti jejak langkah daripada Rektor Universitas Indonesia, ia juga mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu. Saya pikir itu patut diapresiasi. Artinya opini publik yang kemudian menginginkan beliau mundur, ya, dari jauh-jauh hari dari Komisaris Utama Bank Bengkulu, saya pikir sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali jika kemudian mengikut langkah daripada Rektor Universitas Indonesia. Nah, sahabat dan sekalian, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi yang lain, agar kemudian pada jabatan-jabatan strategis yang tentu di situ ada konsekuensi gaji yang sangat fantastis, ini patut kemudian menjadi renungan agar kemudian ini tidak menjadi sorotan publik terus-menerus. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.